Assalamualaikum sahabat Masa Asyik. Hari ini aku akan berbagi 3 cara bikin lontong di Eropa. Semoga bermanfaat bagi kalian yang tinggal di luar Indonesia. Nah sahabat asyik, jadi cara pertama adalah lontong bungkus kitchen foil. Jadi cara bikin lontong ini seperti kalau kita bikin lontong pakai daun pisang. Pertama-tama rebus beras 1:1, jadi 1 cup beras 1 cup air. Rebus hingga air hampir menyusut, kemudian ditutup hingga penat seperti 10 menit, baru kalian mulai membungkus dengan aluminium foil dan dipilin seperti permen. Kemudian sebelum direbus pastikan kalian tusuk-tusuk supaya lontongnya ketika direbus itu bisa mengembang. Dan aku di sini pakai rice cooker, kalian boleh pakai panci biasa, dan rebus hingga 1 jam. Kemudian dibiarkan terendam dalam air rebusan selama 1 jam, baru diangkat dan hasilnya akan seperti ini. Siap digunakan untuk bikin lontong cap gomeh ataupun soto, bakso dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat ya sahabat Masa Asyik. Kemudian cara kedua adalah lontong rice cooker. Jadi di sini perbandingan air berasnya itu 1:3. Jadi masak nasinya itu lebih lembut. Kemudian setelah matang ditumbuk seperti yang kalian lihat di sini. Kemudian kalian angkat dan penat-penat di loyang yang sudah kalian alasi dengan plastik atau yang sudah dialasi dengan baking paper, apapun yang kalian punya, supaya nggak lengket saja ya. Penat sepenat-penatnya ya teman-teman. Kemudian setelah itu baru kalian masukkan ke kulkas sekitar 1 atau 2 jam hingga dia dingin dan siap digunakan untuk menu masakan yang kalian inginkan. Nah, perlu diketahui teman-teman, hasil lontong rice cooker ini tidak semenul-menul kalau kalian rebus dengan cara yang pertama ataupun nanti cara yang ketiga, tetapi lumayan untuk mengobati rasa rindu kalian pada lontong bila kalian berada di luar Indonesia. Hari ini aku akan mencontohkan pada kalian yang tinggal di luar Indonesia, terutama yang di Inggris ya, karena di Inggris itu susah untuk mendapatkan lontong. Jadi di sini aku akan berbagi cara untuk buat lontong dari ya packaging kayak gini. Jadi dia boil in bag ya, jadi rice boil in bag. Jadi dia isinya seperti ini. Dan ini kantong plastiknya sudah ada tusukan-tusukan gitu. Tetapi kalau kalian langsung ambil dari dalam kemasan ini kemudian kalian rebus sebagai lontong, hasilnya akan sangat-sangat banyak kayak bubur. Maka dari itu teman-teman, di sini aku contohkan gunting sedikit ya, bagian pojok, bagian tengah, terserah gimana gampangnya buat kalian. Kemudian di sini aku pakai corong karena aku cuman gunting sedikit, dan aku tambahkan 2 sendok makan daripada
beras putih ya. Beras putih juga sama berasnya, beras basmati. Ini easy cook. Jadi ini kalau direbus selama 12 menit ya, di sini tertulis selama 12 menit dia sudah matang. Jadi kalau pakai beras easy cook kalian tambahkan 2 sendok makan. Tetapi kalau kalian pakai beras putih yang bukan easy cook, jadi di sini beras itu ada 2 macam. Satu easy cook kayaknya udah di pre cook atau gimana gitu ya, pokoknya dia cepat mateng, direbus 12 menit aja udah mateng jadi nasi gitu. Nah sementara beras yang satunya adalah beras seperti di Indonesia, dia nggak cepat mateng, sehingga kalau pakai beras yang itu cukup ditambahkan 1 sendok makan saja karena berasnya akan lebih mengembang. Sementara beras yang easy cook itu tidak mengembang seperti beras yang di Indonesia. Makanya di sini aku tambahkan 2 sendok makan dan ntar dipakai lilin atau kompor ya, dibakar kembali dan bisa direbus. Hari ini aku rebusnya mau pakai super easy ya, mau pakai rice cooker. Kalian boleh pakai panci biasa, yang jelas beras-beras kantong beras ini harus berenang dalam air, tidak boleh diisi separuh air. Makanya dia nanti jadi lontong yang bagus. Ini sudah dijilid ya, jadi tinggal direbus. Dan ini ada tempat kayak gini. Nah gitu tuh, jadi gampang nanti ngangkatnya. Ya, ini rice cooker aku ya. Jadi kalau kalian lihat di channel aku sering masak nasi pakai panci itu karena males ya, walaupun ada rice cooker, karena aku masak nasi juga sedikit. Ini aku lagi rebus air lagi karena memang harus banyak ya ininya, airnya. Biasanya aku kalau pakai rice cooker ini aku tuh rebusnya selama 1 jam. Kemudian setelah 1 jam itu aku matiin rice cookernya, tetapi aku nggak angkat dulu sampai 1 jam kemudian. Jadi istilahnya kayak 2 jam gitu teman-teman ya kalau pakai kompor biasa. Oke, airnya udah mendidih, jadi aku pakai untuk nambahin air ini. Jadi pastikan kalau rebus lontong itu baik di panci maupun di rice cooker itu harus airnya benar-benar di atas nasinya ya, di atas bungkusan nasi gitu. Nih kalau mendidih aku nggak tutup karena ini belum mendidih, jadi aku tutup teman-teman. Kalau lagi mendidih ditutup nanti bisa melebar kemana-mana airnya. Nah dikasih spatula kayu gini biar bisa ditutup tapi tidak melebar tuh. Ini hampir 1 jam, dan pastikan selalu tambahkan air supaya lontongnya selalu terendam penuh ya. Nah teman-teman dengar alarm itu aku pasang timing tadi ya 1 jam, jadi udah 1 jam aku matiin rice cooker aku, tetapi aku nggak akan angkat, tapi aku tutup, jadi dia masih meneruskan proses masaknya ya. Oke teman-teman, jadi ini sudah siap diangkat tuh. Nah teman-teman, aku akan menambahkan info di sini bahwa lontong yang cara rebusnya seperti ini dalam plastik ini, atau cara pertama dalam kitchen foil itu bisa dibekukan ya. Jadi kalau dibekukan nanti cara memakainya itu, kalau esoknya mau dipakai, semalam sebelum dipakai kalian keluarkan, taruh di kulkas yang tidak beku, kemudian nanti paginya kalian kukus lagi selama 30 menit dan lontong siap digunakan lagi. Jadi nggak perlu ngerebus lagi dan ngerebus lagi. Praktis kan? Nah baiklah teman-teman sahabat Masak Asyik, semoga bermanfaat terutama
untuk kalian yang tinggal di luar Indonesia yang sedang kangen dengan menu lontong. Dan ya, sampai jumpa di vlog-vlog resep-resep berikutnya.